sebuah bidang akademik serta siswa-siswi yang hari ini bersedia hadir dalam acara pendampingan individu 2 dalam program calon guru penggerak angkatan 10 dan saya Fitri dari SMA Negeri 2. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Doa bersama.
tidak mempengaruhi nilai di bawah saya. Aman. Saya akan membagikan satu skema. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa di anak-anak Bapak Ibu serta siswa-siswi sekalian. Sederhana saja, singkat saja. Yang kedua, kita percaya bahwa murid ada. Kalian percaya bahwa murid itu seperti apa? Untuk ada kesempatan menyampaikan ilmunya. Bapak Ibu.
berdampak nyata. Misalnya kita punya visi religius, tapi kemarin saya dapat data dari guru agama di Pak Isra, kenapa ya murid-murid kita itu kalau disuruh sholat duhur itu kok susah gitu, masih banyak anak yang terlihat sepertinya tidak sholat karena sholat kita masih ada lowong, mungkin anak yang masjid masih jarang gitu. Secara jumlah kok kelihatannya di atas jumlah murid dengan jumlah anak yang di masjid itu sholat. Kemudian nasionalis, ya memang di sekolah kita ada program setiap hari Selasa Kamis ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada Pancasila, tetapi misalnya dari upacara kerja kita lihat anak nasionalis tapi kok upacara kerja kok tidak nikmat. Nah itu kan bagaimana caranya supaya visi itu tercapai, programnya itu kayak apa biar anak-anak itu upacara ya upacara, nggak usah ayo baris, ayo ini. Kemudian kemarin ada upacara hari Pancasila saja kok banyak yang bolos gitu kan, jadi perhatian tersendiri. Kemudian cerdas, mandiri, dan kompetitif, mereka memang jangka panjang, memang prosesnya banyak sekali. Jadi mulai dari kompetitif itu kan terlihat dari banyak cerita yang misalnya mulai prestasi, berapa banyak siswa kita yang kemudian diterima di PTN seperti itu. Barangkali program-programnya yang diberikan di sisi itu apa? Terima kasih Bu Bisma, ini sudah dijelaskan lengkap dan jelas dari definisi dari agamanya, nasionalisnya, cerdas, mandiri, filosofi. Mungkin ada lagi yang menyampaikan tentang visi. Terima kasih. Ini untuk visi sekolah. Itu memang dari sisi konten itu sudah lengkap ya. Meskipun mungkin pada kenyataannya memang untuk itu perbaikan di dalamnya. Perlu saya tambahkan mungkin adalah disiplinan. Jadi mungkin kita untuk anak itu kan paling tidak ada aspek afektif, berkognitif, dan psikomotorik. Ketika kalau dari sisi afektif itu ada religius. Nah, tadi pada kenyataannya mungkin ketika kita berada di sekolah kita itu kan banyak hal yang susah ya disiplinannya. Padahal misalnya sekolah itu kan tempat waktu kan disiplin. Apalagi kalau sholatnya aja sudah seperti itu, ini yang lain kan bisa menjadikan. Untuk upacara itu sudah menjadikan kondisi kelas juga. Nah, artinya mungkin bisa ditambah lebih tertulis disiplin gitu. Kita maksudnya sekolah yang religius, disiplin, ya, nasionalis, mandiri, dan kompetitif. Terwujudnya peserta didik yang sadar
Jadi saya harapkan penekanannya itu siswa-siswi mau dulu sarapan. Kalau di awalnya sudah terpaksa, tapi mereka akan terbiasa seterusnya untuk melakukan sarapan. Saya yakin orang tuanya sesibuk apapun akan membawakan minimal karbohidrat dengan protein. Dari awalnya karbohidrat dengan protein, nanti lama-kelamaan akan ditambah dengan mineral dan serat. Mineral dibuktikan di apa minimal ada air mineral yang mereka bawa dari rumah. Air mineral yang dibawa dari rumah biasanya direbus. Dengan direbus saya yakin kuman maupun bakterinya sudah hilang. Seperti itu. Jadi aman untuk kesehatan siswa. Hemat. Proteinnya tidak harus yang mahal, tidak perlu harus daging merah, tidak perlu harus salmon dan sebagainya. Telur saja, satu telur puyuh itu setara dengan kalori 500 mg kalau tidak salah. Jadi kalau siswa-siswi maupun bapak ibu guru mengkonsumsi satu telur puyuh itu sudah setara dengan 500 mg kalori yang kita butuhkan. Jadi kalau ada yang bilang saya makan telur puyuh jadi gede, ya memang iya karena kalorinya itu besar. Bentuknya kecil tapi ternyata kalorinya besar. Nah, seperti itu. Kemudian jadi dari sehat, hemat, enak kenapa? Karena sudah dimasak oleh ibu maupun orang tua maupun mbah dari siswa-siswi sekalian. Jadi sudah terjamin higienis, dimasak sampai dengan matang. Kemudian yang dimasukkan itu pasti sudah dicuci bersih. Jadi aman, terjangkau. Saya yakin bapak ibu orang tua Saatnya isi. memberikan sayuran sederhana bayi mau It's time to have break. tidak harus beli asparagus, tidak harus beli sushi, tidak harus beli gimbap. Itu harapan saya. Setelah melaksanakan sarapan sehat itu memang saya memaksa, maupun tim kami memaksa untuk meminum tablet tambah darah khusus untuk siswi. Kenapa untuk siswi? Harapan kami dan pemikiran kami, siswi ini nanti akan berdampak panjang tentang generasi penerus bangsa selanjutnya setelah mereka. Kenapa? Karena siswi itu setiap bulan mengalami menstruasi. Yang menstruasi itu nanti akan kalau mereka sudah menikah akan menghasilkan janin yang baik. Jika ibunya sudah mengkonsumsi tablet dan makanan sehat, insya Allah janin yang ada di dalam perutnya juga sehat pula. Memang awalnya kendala kami, Bu amis, Pak amis gak mau enggak. Itu tantangan bagi saya dan tim. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Kolaborasi yang saya lakukan, yang pertama saya kolaborasi dengan guru olahraga sebagai ketua program kegiatan. Kenapa guru olahraga? Karena kita bisa meninjau dari segi nutrisinya. Beliau lebih paham tentang anatomi tubuh secara fisik. Jadi kami dapat masukan. Kemudian kolaborasi dengan guru seni. Agar apa? Agar kegiatan ini dikemas sedemikian rupa siswa-siswi menarik dan mau melaksanakan program ini. Kemudian yang ketiga dengan pengurus UKS yang kebetulan beliau juga guru fisika. Jadi kami UKS ini menjembatani kami dalam berkomunikasi dengan petugas puskesmas Garut 1 berkaitan dengan pasokan tablet tambah darah sehingga kami tidak kekurangan tablet tambah darah, selalu siap. Selain itu juga untuk mencari informasi kesehatan yang lebih mendukung daripada saya hanya mencari atau tim kami tidak mencari di googling, mungkin kami bisa tanya atau konsultasi kepada puskesmas. Itu lebih tepat saya. Ya, dengan orang tua kami berkomunikasi melalui bapak ibu wali kelas yang memberitahu bahwa setiap hari Rabu siswa-siswinya wajib membawa sarapan. Itu kami bagikan ke grup WA wali kelas dan ke orang tua serta siswa-siswi. Kemudian kepala sekolah di sini sangat mendukung program ini dan beliau juga berharap agar siswa-siswi di SMA 2 Garut ini tingkat presentasi sakitnya menurun. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dilakukan? Bentuk kegiatan tadi khusus untuk hari Rabu membawa makanan sehat dan di hari Selasanya itu akan ada siaran kesehatan yang nanti dibantu oleh tim Big Air. Tim Big Air ini merupakan pusat
dan agar program ini berdampak terus kepada siswa-siswi maupun bapak ibu. Itu saya cukupkan. Untuk saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran bapak ibu guru serta siswa-siswi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh sambil dimakan dan dinikmati. Ciri khas dari Serangan itu biasanya sesuatu yang menyenangkan. Biasanya di ada piring, jihad, di sini ada budaya mantap. Artinya pernah di saluran itu jadi bentuk produknya Andrea sudah terbuka ini ada tambah lagi dengan itu sangat keren dan itu juga berpihak pada pengennya apa anak-anak itu kalau kita mungkin sebagai orang tua dan tahu makanan sehat tahu opos yang dihindari dan apa yang harus dimakan itu kita tahu. Tapi kalau yang menurut saya seperti beras usia itu mereka pengen yang makanan tahu itu mampu atau dengan itu kan ya kalau kita kan makan yang di proses di sebelah itu tapi kalau anak tidak oposnya pada saat ini mereka tuh makan bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Kalau kita seumuran kita mungkin makan enak ya, sego betul, ayam goreng, sehat, ayamnya ya ayamnya, panganan sushi, panganan itu sehat ya. Makanan Korea, tapi kalau makanan Korea enak jujur mereka lama sekali aku orang Indonesia itu berbeda makanan mereka harus ayam kalau saus enak ini bikin biasanya lesehan
Terus